Kedepannya seperti apa tantangan bisnis yang diantisipasi di sisa tahun ini sampai full year 2023? Bagaimana kesiapan perusahaan juga menghadapi challenge-challenge tersebut yang ada di depan mata? Ya, jadi challenge yang utama di maintenance itu saat ini recovery airlines merecovery airframe-nya pesawatnya, mau itu airframe, engine, atau landing gear itu sangat tinggi. Jadi antrian di mana-mana sangat besar gitu ya, baik di GMF maupun di MRO lain. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah supply chain, global supply chain sangat-sangat terganggu, baik karena recovery COVID sendiri dan juga efek dari perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi banyak raw material yang terlambat datang ke supplier untuk manufakturnya terlambat menyediakan dan itu berefek ke global. Termasuk terutama di hal-hal yang kritikal seperti engine, landing gear, antriannya sangat panjang. Sehingga reaktivasi pesawat juga agak sedikit terganggu. Nah, hal ini mempengaruhi juga di kami kecepatan ketika kita menyelesaikan proyek. Jadi kapasitas yang harusnya bisa untuk sekian pesawat dalam satu waktu harus berkurang karena long TAT, jadi turnaround time-nya terlalu panjang menunggu material. Kalau 3 bulan ke depan, fokus kami adalah bagaimana kita mengisi hanggar. Jadi kalau hanggar Ya, itu kita punya 4 hanggar, hanggar 1 dan 3 itu untuk wide body. Alhamdulillah sampai 2025 sudah overbook, jadi sudah di booking 2025. Dan 80% customer kita di hanggar wide body itu adalah dari luar negeri. Jadi itu mendatangkan devisa juga untuk Indonesia gitu ya. Kemudian untuk hanggar 4 kita masih di 4 masih harus mengisi, ada beberapa slot yang masih kita kejar. Kita fokus di regional, jadi kita fokus di pasar Vietnam, Korea, Thailand, dan Filipina baik. untuk mengisi slot tersebut. Kedepannya mungkin masih dalam BUMN Performance Report, seperti apa sebenarnya peran BUMN terutama GMFI untuk Indonesia? Bagaimana peran dari GMFI dalam mengembangkan industri aviasi di Indonesia lebih lanjut? Jadi kami mulai dari basic itu tentang SDM ya. Dari beberapa tahun lalu kami sudah punya kolaborasi dengan beberapa politeknik di Indonesia untuk menyiapkan kader-kader technician dan engineer di bidang maintenance. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa politeknik tersebut mengkombinasikan kurikulum kami yang sesuai dengan Kementerian Perhubungan dengan kurikulum pendidikan tinggi. Jadi ketika lulus, teman-teman di politeknik ini mendapatkan 2 hal. Satu adalah ijazah mereka diploma, dan yang kedua langsung mendapatkan basic license dari Kementerian Perhubungan yang langsung bisa digunakan untuk bekerja secara legal gitu ya. Di kami harus punya license, itu dapat. Jadi dari sisinya. Kemudian kita kolaborasi juga dengan beberapa manufaktur dalam negeri untuk mengembangkan namanya part manufacturing approval. Jadi ada beberapa part yang bisa kita buat lokal, kita ajukan sertifikasinya melalui GMF, dan kita kerjasama dengan manufaktur yang ketiga. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Asosiasi Maintenance Aircraft Maintenance di Indonesia, IAMSA. Jadi salah satu strategi kita adalah kolaborasi. Kami Baik. GMF sudah berkolaborasi dengan beberapa MRO lain untuk di beberapa proyek. Itu yang kita jadikan sebagai cara untuk mengembangkan ekosistem. Oke. Selain kolaborasi, apakah juga ada rencana diversifikasi unit bisnis, Pak? Karena kan selama ini Ya, kita ketahui GMF ini fokus di perawatan pesawat-pesawat armada komersil ya, Pak, ya. Apakah akan ada merambah ke pesawat militer hingga kargo atau lainnya? Sejauh apa kira-kira potensinya ini menambah pendapatan dan juga performa untuk perseroan sendiri, Pak? ya. Kalau dari yang pertama kita sudah masuk di defense industry. Jadi seperti di belakang saya itu ada pesawat Hercules Hmm, C-130. Kita dapat long term project sampai 2026. Kita menyelesaikan 8 pesawat, modifikasi center big box-nya diganti, kemudian avioniknya kita ganti dengan digital. Dari sisi defense sendiri, kita akan ekspansi atau menambah kapabilitas masuk ke rotary wing. Jadi kita akan punya 2 jenis helikopter yang kita akan punya capability khusus untuk mendukung proyek-proyek kita di defense baik. industry. Kemudian di sisi komersial sendiri, kalau yang wide body tadi memang fokus kita di airline cargo ya, terutama dari Middle East dan Eropa. Kemudian ada satu lagi yang sedang kita kembangkan. Kita punya non aviasi SBU yang fokus di non aviasi produk. Jadi seperti
kita support ke PLN, support ke Pertamina untuk turbin dan generator. Dan satu lagi yang kita baru masuk adalah ke kereta api. Jadi kita Wow. overhaul lokomotif ya, ada generator di lokomotifnya kereta api itu yang selama ini dikirim ke luar negeri. Kita coba ada 2 yang sudah kita kerjakan dan sukses, sudah diuji coba. Ya. Nah ini kedepannya akan menjadi fokus kita juga untuk merambah ke sektor tersebut karena ilmunya sebenarnya ilmu-ilmu turunan dari engine.